Bismillah. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, masih dalam kimia larutan, tapi lebih fokus ke larutan penyangga ya. Kemarin kita udah belajar kimia larutan asam basa, reaksi penetralan dan titrasi ya. Sekarang kita lanjutkan ke larutan penyangga. Ini masih berkaitan dengan larutan asam basa. Jadi kalau kalian belum menguasai larutan asam basa, akan kesulitan menguasai larutan penyangga atau nama lainnya buffer ya. Ibu ingatkan di sini, kalian kalau belum hafal mana asam kuat basa kuat, kalian akan kesulitan memahami larutan penyangga. Jadi sebaiknya kalian hafalkan dulu apa aja asam kuat, apa aja basa kuat. Berarti selain yang kuat adalah yang lemah ya. Larutan penyangga atau buffer ya. Pengertiannya nih, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa atau air. pH-nya relatif konstan. Jadi nggak pengaruh dia ditambah sedikit asam atau sedikit basa atau sedikit air, pH-nya relatif konstan ya. Kalau relatif berarti perubahannya tidak signifikan, atau bisa dikatakan pH-nya tetap. Kalaupun berubah, perubahannya sangat kecil ya. Sifat larutan penyangga: pH larutan konstan pada penambahan sedikit asam atau basa atau air ya. Nah, ini yang kedua, proses pengenceran. Kalau pengenceran berarti ditambah air ya. Dengan cara penambahan pelarut. Pelarut di sini biasanya air ya. Tidak mengubah pH larutan ya. Jadi ditambah sedikit asam, basa atau pengenceran itu ditambah air, pH tidak berubah atau relatif konstan. Nah, daya penahan suatu larutan penyangga bergantung pada jumlah mol komponennya ya. Ini sifatnya. Kita lanjut ke komponen larutan penyangga. Nanti larutan penyangga ada penyangga asam atau buffer asam, ada buffer basa. Yang disebut buffer asam atau penyangga asam, asamnya harus lemah ya. Nanti dia ada dua jenis. Campuran yang pertama, campuran asam lemah dengan garamnya. Garamnya di sini maksudnya basa konjugasinya. Misalnya asam lemahnya CH3COOH. Nah, garamnya berarti harus mirip dengan asam lemahnya karena dia merupakan basa konjugasi. Basa konjugasi itu kan kemarin apa di asam basa Bronsted-Lowry. Basa konjugasi asalnya adalah asam yang telah kehilangan satu H, jadi ilangin H-nya satu, diganti dengan ion lain, itu garam, misal CH3COONH. H yang ini ilangin ya karena udah didonorkan. Nah, ini adalah komponen penyangga nih, asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya yang udah berupa garam ya. Campuran yang kedua, ini campuran pertama, ini kedua, tapi tetap harus sama-sama asam lemah. Itu disebut buffer asam. Campuran yang kedua asam lemah dengan basa kuat. Tapi kalau dia dengan basa kuat ada syaratnya. Syaratnya mol asam lemah harus lebih besar dari mol basa kuatnya ya. Kalau yang komponen pertama ini nggak ada syaratnya, terserah mau gedean mol asam lemah atau mau gedean mol garamnya, terserah, nggak ada syarat. Tapi kalau yang dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, mol yang lemah harus lebih besar dari mol yang kuat ya. Kalau penyangga asam rumusnya H+ karena dia asam. H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali X ya. Nah, nanti dari H+ di sini baru bisa kita ubah ke pH.
X di sini apa? X area indeks ion lemah pada garam ya. Misalnya garamnya CH3COONA tadi ya, yang lemahnya kan ini nih ion lemah CH3COO, maka X-nya 1. Tapi misalnya kalau CH3COO 2 kali Ca, nah X-nya di sini berapa? Nah, CH3COO kan ion lemah ada 2, maka X-nya nanti sama dengan 2. Ini penyangga asam atau buffer asam. Yang kedua, buffer basa. Namanya buffer basa berarti dia harus terdiri dari basa lemah ya. Yang pertama, komponen pertama ini basa lemah dengan garamnya. Garamnya itu maksudnya asam konjugasi dari basa lemahnya. Misal basa lemahnya amonium hidroksida NH4OH, kan basa lemah nih, dengan garamnya ini basa konjugasinya dari basa lemah, asam konjugasi dari basa lemah, berarti rumusnya harus mirip dengan basa lemah ini. Misalnya NH4Cl, tuh ini sama-sama ada NH4 nya ya. Ini namanya basa lemah dengan garamnya. Campuran yang kedua, basa lemah dengan asam kuat. Nah, kalau sama yang kuat-kuat ini ada syaratnya. Syaratnya mol basa lemah harus lebih besar dari mol asam kuat. Ya, harus lebih besar yang lemahnya. Rumusnya karena dia buffer basa, berarti OH- kita pakainya sama dengan Kb konstanta ionisasi basa kali mol basa per mol garam kali X. Nah, kalau dia buffer basa belum bisa langsung ke pH. Dari OH- kalian ubah dulu ke POH, dari POH baru bisa ubah ke pH ya. Rumusnya sama aja, mirip, cuma kalau penyangga asam dia H+, penyangga basa OH-, penyangga asam dia Ka, penyangga basa Kb ya. Kalau penyangga asam mol asam atasnya, kalau penyangga basa mol basa. Ini komponen penyangga. Nah, ini aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan ya. Larutan penyangga kan dapat mempertahankan pH larutan ya dalam tubuh siapa? Tubuh manusia dan hewan vertebrata, hewan bertulang belakang ya. Nah, pH cairan tubuh dalam tubuh manusia atau vertebrata itu biasanya 7,4. Nah, gimana nih kalau kita sebagai manusia makan makanan yang bersifat asam atau bersifat basa, pH larutan dalam pH cairan dalam tubuh kita berubah nggak nih? Kan cairan dalam tubuh manusia kan 7,4. Ketika kita makan makanan yang banyak bersifat asam atau banyak bersifat basa, berubah nggak pH cairan tubuh kita? Ternyata enggak. Masya Allah, Allah ciptakan tubuh kita dengan sempurna ya. Dalam cairan intraseluler di dalam sel tubuh manusia atau hewan vertebrata terdapat campuran H2PO4- dan HPO42-. Ini asam, ini basa konjugasi. Jadi ada komponen penyangga nih. Jadi ketika manusia makan makanan yang bersifat asam atau basa, pH cairan tubuh dalam sel ini ya tetap atau relatif konstan karena adanya komponen penyangga asam lemah dengan garamnya, asam lemah dengan garamnya atau dengan basa konjugasinya ya. Ada juga sistem penyangga cairan ekstraseluler. Kalau ini intraseluler, ini ekstraseluler atau di luar sel. Maksudnya di sini termasuk plasma darah ya. Ada komponen penyangga H2CO3 asam fosfat dengan HCO3-. Ini asam lemah, ini garamnya atau basa konjugasinya, asam lemah dengan garamnya ya. Nah, jika nanti kalian
makan makanan yang mengandung asam, berarti kan kalian kemasukan ion H+. Nah, ion H+ kalau dalam jumlahnya banyak kan akan mempengaruhi pH cairan tubuh. Tapi karena adanya komponen penyangga, maka ion H+ akan dicegat oleh ion si HCO3- ini, sehingga terjadi reaksi H+ plus HCO3- menjadi asam karbonat. Nah, ini tetap ada kan komponennya dalam tubuh, jadi nggak pengaruh. Terus jika kalian makan makanan yang bersifat basa, nah ion basa ini OH- akan dicegat oleh asam karbonat. Ini kan tadi ada dua komponen, asam karbonat dengan garamnya. Kalau dia makanan mengandung H+, dicegat oleh ion HCO3- menjadi asam karbonat. Tapi kalau mengandung OH- dicegat oleh senyawa asam karbonat, sehingga reaksinya OH- plus asam karbonat menjadi ion HCO3- plus H2O. Nah, komponen ini tetap ada di larutan penyangga, jadi nggak pengaruh. Emang ini ion yang ada dalam cairan ekstraseluler tuh ya, Masya Allah. Cairan tubuh kita tetap konstan karena adanya komponen penyangga dalam tubuh. Contoh soal ya, nomor 1 nih, perhatikan campuran larutan berikut. Campuran yang menghasilkan sistem penyangga yang mana? Tadi penyangga syaratnya harus ada yang lemah. Kalau penyangga asam, asamnya harus lemah. Penyangga basa, basanya harus lemah. Kalau kita lihat yang HCl nih, maka kalian harus hafal yang kuat apa aja, asam kuat, yang basa kuat apa aja. Selain yang kuat berarti dia lemah. HCl dan NaCl ini asam kuat, ini depannya H, belakangnya bukan OH, berarti dia garam. Asam kuat dengan garam bukan penyangga. Syarat penyangga harus ada yang lemah, baik asamnya atau basanya. Komponen kedua, CH3COOH dengan CH3COONA. Ini asam lemah, ini garamnya. Jadi dia adalah penyangga. Betul. Komponen ketiga, campuran ketiga CH3COOH dengan NaOH. Ini asam lemah dengan basa kuat. Kalau temennya sama yang kuat, mol yang lemah, mol asam lemah harus lebih besar dari mol basa kuat. Cari molnya, kaliin volume sama molarnya, kaliin berapa nih? 20. Ini 200 kali 0,1, 20 juga. Berarti sama. Kalau sama bukan penyangga. Kenapa? Kalau penyangga yang lemahnya harus lebih besar ya. CH3COOH dengan NaOH masih sama nih, asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya mol yang lemah harus lebih besar molnya ya. Cari molnya, tinggal kaliin volume dengan molarnya berapa? 20. Kalau NaOH 50 sama 0,2, 10. Lebih besar yang lemah berarti dia penyangga ya. Komponen kelima, NH4OH ini basa lemah, NH4Cl garamnya. Kalau sama garamnya nggak ada syarat mol-molan, udah langsung betul aja, basa lemah dengan garamnya. Yang keenam, NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Kalau temennya yang sama kuat-kuat, syaratnya mol yang lemah harus lebih besar dari mol yang kuat. Molnya yang lemah berapa nih? 100 kali 0,2, 20. 100 kali 0,2, 20 juga. Nah, berarti enggak penyangga, bukan penyangga karena dia sama molnya. Ini bukan penyangga. Berarti yang penyangga tadi 2, 4, 5. Yang domba. Contoh soal kedua. Seorang siswa mencampurkan 100 ml amonium hidroksida, itu NH4OH, Kb-nya sekian, sebesar 0,4 molar, dengan sekian gram serbuk amonium nitrat, NH4NO3. Campuran tersebut
campuran yang terbentuk memiliki pH sebesar, kita harus tahu dulu ini campuran apa dengan apa nih. NH4OH dengan NH4NO3. NH4OH ini Bl basa lemah, NH4NO3 ini garamnya. Jadi basa lemah dengan garamnya nggak ada syarat-syarat, langsung masukin rumus aja karena dia basa lemah berarti penyangga basa. Pakai OH- sama dengan Kb mol basa per mol garam kali X. X ini banyaknya ion lemah pada garam ya. Kb nya masukin berapa tadi, 1 kali 10 pangkat 5 mol basa yang diketahuinya volume sama molar, ubah ke mol kita kaliin. Tapi ingat ini yang satunya lagi diketahuinya gram. Kalau gram berarti kita harus ubah dia ke liter biar jadi mol, karena kalau dia masih mililiter nanti satuannya milimol. Kita harus sama, kalau ini mol yang ini juga harus mol, maka ini kita ubah ke liter. 100 ml itu 0,1 liter ya. Kaliin mol basanya berarti molar kali volume. Kalau mol garam karena dia diketahui gram, ubah ke mol berarti gram per mr kali X. Berarti 1 kali 10 ml kali molarnya 0,4 kali 0,1 volumenya, gramnya 1,6 gram per mr si amonium nitrat ya, NH4NO3. N nya ada 2, ARN 14 berarti 28. O nya ada 3, 16 kali 3 48. Terus H nya ada 4, tambahin 16 2 60 mr nya ya, kali ion yang lemahnya ada 1, berarti 1 kali 10 pangkat 5 kali 0,04 1,6 dibagi 80, 1,6 bagi 80 0,02 ya. Ini 1, ini 2 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Ini baru OH-, nggak bisa langsung ke pH, kita ke POH dulu. POH kan min log konsentrasi OH-. OH-nya ini tadi 2 kali 10 pangkat min 5, berarti POH nya pangkatnya tinggal turun ya, 2 pangkatnya 5 turun ke depan, jadi POH nya 5 min log 2, 5 nya turun, min log 2 nya tetap ya. Baru kita ubah ke pH, hubungan pH sama POH, pH 14 dikurang POH 14 dikurang 5 min log 2, berapa 14 kurang 5, 9, min kali min plus log 2 pH nya, pH larutan penyangga ini tuh, paham ya. Ini langsung masuk rumus aja ya, ini nggak ada syarat-syarat. Terus kita lanjut ke contoh soal ketiga. Ke dalam 200 ml larutan asam asetat 0,2 molar ditambahkan asam asetat. Yang pertama diketahuinya volume sama molar, Ka nya diketahui, ditambahkan sekian gram kristal natrium asetat, mr nya sekian. Setelah diaduk hingga bercampur sempurna akan terbentuk larutan dengan pH. Nah, kita tulis dulu ini campuran asam asetat itu CH3COOH dengan natrium asetat CH3COONa.
ini asam lemah, ini garamnya. Asam lemah dengan garamnya berarti dia penyangga asam, nggak ada syarat-syarat molan. Langsung masuk ke rumus penyangga asam. H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali X, atau kali jumlah ion lemah pada garam. Ka nya masukin 10 pangkat min 5 mol asam. Nah, karena ini diketahui gram, ini kita ubah ke liter dulu, berarti 0,2 liter sama kayak tadi ya. Molnya molar kali volume, garam karena diketahuinya gram, ubah ke mol berarti gram per mr kali X. 10 pangkat min 5 molar asam 0,2 kali volumenya 0,2 liter per gram garam 4,1 gram, mr nya 82 kali banyaknya ion lemah pada garam yang ini ya, berarti X nya 1. 10 pangkat min 5 0,2 kali 0,2 0,04 per ini 1, ini 20 ya. 1 per 20 itu 0,05 ya, berarti 10 min 5 4 per 5 itu 0,8 ya, atau kita tulis 8 kali 10 pangkat min 6. Ini kan kalau diubah 8 10 pangkat min 1 sama min 5 jadi min 6 ya. Ini H plus, kita ke pH min log konsentrasi H plus, konsentrasi H plusnya tadi 8 kali 10 pangkat min 6, jadi pH nya pangkatnya turun 6 min log 8 tuh ya. Ini pH larutan penyangga asam. Kita lanjut ke contoh soal keempat. Massa NH4 2 kali SO4 yang diketahui MR nya sekian yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml larutan amoniak 0,1 molar agar terbentuk larutan dengan pH 9, Kb nya sekian. Nah, sekarang nomor 4 kebalikannya, udah diketahui pH nya ya, pH nya udah diketahui, yang ditanya massa. Nah, kita harus tahu dulu ini campuran apa sama apa nih. NH4 2 kali SO4 dengan amoniak. Amoniak itu NH3 ya. NH3 itu nama lainnya NH4OH, sama aja nih namanya, nih amonium hidroksida, nih amoniak, cuma ini zatnya sama aja. Nah, ini adalah garam, ini adalah basa lemah, berarti basa lemah dengan garamnya ya. Basa lemah dengan garamnya berarti dia penyangga basa. Nah, nggak ada syarat-syaratnya karena basa lemah dengan garamnya terserah, molnya mau gedean mana terserah, berarti dia penyangga basa. Kita pakai rumus OH-, OH- Kb kali mol basa per mol garam kali X, jumlah ion lemah pada garam ya. OH-nya berapa? Kan yang ditanya massa si garam, kan massa garam ya. Berarti kita nanti cari mol garamnya dulu nih, baru kita ubah jadi massa. Kalau mol garam yang ditanya berarti OH- harus ada, Kb harus ada, mol basa harus ada, X harus ada. OH- berapa? Kita cari dari pH. Kalau pH nya 9, kita ubah dulu ke POH. POH kan 14 min pH, 14 dikurang 9 5, berarti OH-nya jadiin pangkatnya kebalikan, berarti 1 di 10 pangkat min 5, ini jadiin pangkat negatif ya. Masukin 1 kali 10 pangkat min 5, Kb nya berapa tadi? 10 pangkat min 5. Nggak ditulis satunya juga nggak apa-apa ya, karena angka 1 di depannya nggak ngaruh. Mol
mol basa. Mol basa kita cari dari volume kali molar, tapi karena dia ditanyanya massa itu gram, kita ubah volumenya jadi liter, 0,2 liter. 0,2 liter kali molarnya 0,1 molar per mol garam, Ng ya, saya ibu ganti Ng, mol itu kan lambangnya N, G itu garam, kali X. X nya kan udah ada, X nya berapa nih, ion lemah pada garam. Tadi udah ada ya, X nya berapa, X ini ya, X nya ion lemah pada garam yang lemah, ada H4 ada 2, berarti X nya 2. Bisa dihapus dah, biarin X nya ganti 2 ya, yang lemah pada garam. Ini bisa dicoret, berarti ini kali silang ruas ke sini, berarti 2 kali Ng sama dengan 0,02, Ng sama dengan 0,02 per 2, berarti 0,01 mol. Ubah mol jadi gram, mol itu kan gram per mr, molnya 0,01 gram yang ditanya, mr nya 132, berarti gramnya sama dengan 0,01 kali 132, 1,32 gram amonium sulfat yang dibutuhkan. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Volume larutan NH4OH 0,4 molar yang harus dicampurkan dengan 200 ml NH4Cl sekian molar agar terbentuk pH larutan penyangga 8 plus log 5. Nah, ini tanya volumenya. Ini komponen penyangganya apa aja nih? NH4OH dengan NH4Cl. Ini basa lemah, ini garamnya. Ya, ini syarat-syarat. Langsung masukin ke rumus penyangga basa. OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam kali X ya. Kita ubah molnya itu kita cari karena diketahui molar sama volume, berarti nanti OH- sama dengan Kb, nyari mol itu molar basa kali volume basa per molar garam kali volume garam kali X ya. Kalau yang ditanya volume NH4OH berarti volume basa lemahnya, berarti semua yang ada di sini harus diketahui ya. Kita ubah dulu, kalau pH-nya 8 plus log 5 berarti pOH-nya 14 min pH, 14 dikurang 8 plus log 5, 14 kurang 8 6, min kali plus min log 5. Nah, kita ubah ke OH-, OH- berarti nih 5, angka depannya jadi pangkat negatif, 5
kali 10, 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Haminnya 5 nya ke depan, 6 nya ini jadi pangkat. Kita masukin haminnya 5 kali 10 min 6, KB nya tadi masukin 10 pangkat min 5, molar basa 0,4, volume basa ditanya, molar garam 0,2, volume garam jadi ini nggak apa-apa karena tanya sama-sama volume, nggak apa-apa jadi liter ya. Jadi nanti maaf, ini tetap mililiter nggak apa-apa, berarti nanti volume ini juga satuannya mililiter ya. Kali X ion lemah pada garam itu 1, berarti 5 kali 10 min dulu kita coret, kita sederhanain aja yang bisa dicoret ya. Ini 10 min 5 coret, ini jadi 10 pangkat min 1 ya. Jadi 5 kali 10 min 1 sama dengan 0,4 VB per, ini kaliin jadi 40 ya. 40 kali silang ke sini, 40 kali 5 200 kali 10 pangkat min 1 berarti 20 sama dengan 0,4 VB. Berarti VB nya 20 per 0,4 ya. 20 bagi 0,4 50 ml volume basa yang harus dicampurkan agar terbentuk penyangga dengan pH sekian. Cukup sekian contoh soal yang ibu berikan, semoga dapat dipahami. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.